Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengairan dari mata kuliah dasar agrikultur. Sebelum memulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Syamsul Stidi Putra, ada Yumna Ailsa Nauradita, ada Rista Hikmayanti, ada Nabila Maheswari, ada Andin Maulidia Priambada, ada Fatmalana Fitawati, ada Amelian Puspita Wulandari, dan Devi Nurisma. Selanjutnya, latar belakang. Sistem pengairan dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem pengairan. Daerah sistem pengairan biasanya merupakan area persawahan yang membutuhkan banyak air untuk produksi padi. Untuk meningkatkan produksi pada area persawahan, dibutuhkan sistem pengairan yang baik, yaitu sistem pengairan yang dapat memenuhi kebutuhan air di sepanjang tahun. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini ada yang pertama, membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem pengairan. Yang kedua, bagaimana kondisi sistem pengairan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan teknologi saat ini terkait dengan sistem pengairan. Selanjutnya yaitu studi kasus, nilai kearifan lokal Suba sebagai modal sosial transmigran etnis Bali. Suba merupakan salah satu modal sosial masyarakat Bali yang menjadi warisan dunia dan senantiasa diturunkan ke generasi berikutnya, khususnya pada tradisi mengelola pertanian padi. Subak adalah perkumpulan para petani tradisional yang merupakan pengelola irigasi sawah dalam suatu kawasan tertentu atau memiliki sumber air tertentu, pura, dan otonom. Dengan adanya sistem Suba dapat merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan lanskap serta secara aktif terlibat dalam membangun bentuk Sementara itu, Subak sebagai modal sosial diterapkan pula oleh masyarakat etnis Bali yang bertransmigrasi di luar Bali. Dari aspek pelaksanaan upacara ritual, dapat diketahui bahwa upacara ritual Subak dilakukan oleh petani baik secara perseorangan ataupun sekelompok dan merupakan penerapan konsep dari Trihita Karana atau aspek parayangan hubungan harmonis petani dengan Tuhan, pawongan hubungan harmonis antar anggota subak, dan pelemahan hubungan harmonis antara petani dengan lingkungan alamnya. Next. Sehingga penelitian dari jurnal mengenai nilai kearifan lokal Suba sebagai modal sosial transmigran etnis Bali ini bertujuan untuk memahami motivasi masyarakat transmigran Bali dalam mengimplementasi sistem Suba. Penelitian ini juga mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal Suba sebagai modal sosial. Yang pertama, eksplorasi diperoleh dari kesadaran subjek yang berpindah tempat atau hijrah dari daerah asal namun masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dengan lokal tempat atau budaya asalnya. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal yang tereksplorasi bersifat holistik sehingga dapat digunakan untuk membangun konsep keilmuan, termasuk dalam kajian sosiologi akuntansi yang bersifat mengkaji aspek modal atau aset. Sosiologi akuntansi memandang modal organisasi bersifat holistik yang tidak hanya bersifat finansial semata. Subak merupakan lembaga irigasi tradisional yang hingga kini masih tetap eksis di era pertanian yang semakin modern. Subak menjadi salah satu kearifan lokal yang senantiasa dipertahankan oleh komunitas petani beretnis Bali. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Subak dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat transmigran etnis Bali yang bersumber dari kesadaran dan pengalaman subjek dalam perspektif emik. Next. Penelitian ini menemukan bukti bahwa program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak bukan hanya terjadi perpindahan masyarakat, namun juga terjadi proses perpindahan kebudayaan melalui proses transformasi kearifan lokal masyarakat. Implementasi Subak di daerah transmigrasi Desa Mopuya Selatan 2, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mangondau dilakukan dengan penyesuaian dan bersinergi dengan kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pesan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan dipegang teguh oleh masyarakat dengan menganut asas desa
Kalapatra. Keterbatasan penelitian ini adalah kajian aspek model organisasi yang hanya dilihat dari aspek model sosial semata. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian sosiologi bagi ilmu lainnya, termasuk dalam kaitannya dengan akuntansi. Kajian sosiologi dalam akuntansi diperlukan untuk menjadikannya semakin arif dalam memandang kemajemukan lingkungan yang ada. Manfaat kajian ini adalah dapat membantu organisasi sosial meningkatkan kinerjanya hingga keberlanjutannya. Next. Baik, selanjutnya yaitu definisi sistem pengairan. Jadi sistem irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Beberapa sumber irigasi yaitu air permukaan dan air tanah ataupun teknologi yang digunakan untuk mengalirkan air. Misalnya irigasi pompa. Pengelolaan sistem irigasi memiliki peran penting. Sistem irigasi memiliki peran penting dalam menunjang sektor pertanian karena akan berpengaruh terhadap keberlanjutan fungsi dan pelayanan prasarana irigasi, produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan perekonomian di suatu daerah. Next. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari sistem irigasi. Yang pertama adalah secara langsung merupakan membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Kemudian yang kedua, tujuan irigasi secara tidak langsung yaitu mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, memberantas hama, mempertinggi permukaan air tanah, membersihkan buangan air kota, yang terakhir yaitu kolmatasi. Next. Klasifikasi sistem dan jaringan irigasi. Sistem irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama, tradisional, dikenal, dan diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Sistem irigasi pompa biasanya dilakukan apabila pengambilan secara gravitatif tidak layak dari segi ekonomi maupun teknik. Lalu sistem irigasi pasang surut adalah irigasi yang memanfaatkan pembendungan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Sedangkan jaringan irigasi berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air, dan fasilitasnya dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, jaringan irigasi sederhana. Di dalam jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atau diatur sehingga air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. Para pemakai air tergabung dalam suatu kelompok yang sama dan tidak memerlukan keterlibatan pemerintah di dalam organisasi jaringan semacam ini. Yang kedua yaitu jaringan irigasi semi-teknis. Pada jaringan irigasi semi-teknis ini, bangunan bendungannya terletak di sungai lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian hilirnya. Beberapa bangunan permanen biasanya sudah dibangun di jaringan saluran. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana, tetapi terdapat bangunan pengambilan yang dipakai untuk melayani atau mengairi daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana. Dan yang terakhir yaitu jaringan irigasi teknis. Pada jaringan irigasi teknis terdapat pemisahan antara saluran irigasi pembawa dan saluran pembuang, di mana masing-masing saluran bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah-sawah ke saluran pembuang. Next. Cara pengaliran air irigasi. Untuk mengalirkan dan membagi air irigasi dibagi menjadi 4 cara utama, yaitu yang pertama adalah pemberian air irigasi lewat permukaan tanah. Bisa dibagi
dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, wet flooding, yang kedua, free flooding, yang ketiga, check flooding, yang keempat, border strip method, yang kelima yaitu zigzag method, yang keenam yaitu basin method, dan yang terakhir yaitu furrow method. Yang kedua yaitu pemberian air irigasi melalui bawah permukaan tanah, yaitu pemberian air irigasi yang menggunakan pipa dengan sambungan terbuka atau berlubang-lubang yang ditanam 30-100 cm di bawah permukaan tanah. Yang ketiga yaitu pemberian air irigasi dengan pancaran, yaitu cara pemberian air irigasi dalam bentuk pancaran dari suatu pipa berlubang yang tetap atau berputar pada sumbu vertikal. Air dialirkan ke dalam pipa dan areal dialiri dengan cara pancaran seperti pemancaran pada waktu hujan. Alat pancar ini kadang-kadang diletakkan di atas kereta dan dapat dipindah-pindahkan sehingga dapat memberikan penyiraman yang merata. Pemberian air dengan cara pancaran untuk keperluan irigasi semacam ini belum lazim digunakan di Indonesia. Yang terakhir yaitu pemberian air dengan cara tetesan, yaitu pemberian air melalui pipa di mana pada tempat-tempat tertentu diberi perlengkapan untuk jalan keluarnya air agar menetes pada tanah. Cara pemberian air irigasi semacam ini pun belum lazim di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan sistem irigasi. Kondisi umum dan isu strategis pengelolaan sistem irigasi potensi air permukiman di Indonesia sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dapat dimanfaatkan 691,3 miliar Dari potensi tersebut, saat ini sudah termanfaatkan sebesar 222,6 miliar meter kubik per tahun. Di antaranya, untuk sektor irigasi sebesar 177,1 miliar meter kubik per tahun. Rendahnya keandalan air irigasi di mana hanya 76.542 hektar luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, misalnya sebesar 6.383.626 hektar mengandalkan debit sungai. Kinerja jaringan irigasi sangat tergantung pada kondisi wilayah sungai. Selanjutnya yaitu 5 pilar modernisasi irigasi Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan keandalan dan penyediaan air irigasi. Yang kedua yaitu perbaikan sarana dan prasarana irigasi yang diarahkan kepada isu adanya adaptasi infrastruktur dalam kerangka pemenuhan pelayanan dan penyediaan dana dan sumber daya manusia yang optimal. Pilar yang ketiga yaitu penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi yang diarahkan kepada isu hak penggunaan air, perjanjian atas layanan, pengelolaan keuangan irigasi yang berkelanjutan, manajemen informasi, dan penguatan standar koordinasi antar para pihak. Pilar yang keempat yaitu penguatan institusi pengelolaan irigasi yang diarahkan kepada isu adanya One System One Management, sistem distribusi air dalam jaringan irigasi berorientasi pada pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pilar yang kelima, pemberdayaan manusia pelaku pengelola irigasi yang diarahkan kepada isu adanya penguatan sumber daya perencanaan dan pengetahuan akan infrastruktur. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan sistem irigasi. Yang pertama, merealisasi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk tahun 2015 sampai 2020 sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar 21,3% untuk kegiatan pembangunan baru terhadap total hektar rencana
dan 27,8% untuk kegiatan rehabilitasi terhadap total hektar rencana. Yang kedua, perhitungan kerangka kerja belanja irigasi dalam PPSI. Next. Yang ketiga, perhitungan estimasi biaya bidang irigasi 2015 sampai 2025 didasarkan pada yang ke-1, Renstra 2015 sampai 2019, yang kedua, DAK, perkiraan biaya minimum dari realisasi 2014 sampai 2016, yang ketiga, anggaran minimum daerah yang diperkirakan dari realisasi anggaran irigasi beberapa daerah atau RPJMD provinsi dan kabupaten. Yang keempat, target areal penambahan untuk rehabilitasi irigasi kewenangan pusat diperkirakan 5% per tahun. Yang kelima, untuk biaya OP kewenangan pusat diasumsikan 95% per tahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional Komir dan P3A berdasarkan perhitungan dari seluruh luas DI. Dan yang keenam, estimasi recurrent cost atau biaya gaji pegawai dan operasional dihitung berdasarkan rencana kerja bidang irigasi. Next. Selanjutnya yaitu transformasi sistem irigasi subak. Secara umum, sistem subak di Bali meskipun dengan kondisi yang berbeda, ternyata memiliki kemampuan yang cukup untuk ditransformasi. Nilai transformasi pada dasarnya menunjukkan persentase kemampuan elemen-elemen subak yang bersangkutan untuk ditransformasi. Makin besar nilai transformasinya, maka ada kecenderungan semakin besar kemampuan elemen-elemen subak tersebut untuk ditransformasi. Next. Kesulitan yang tampaknya cenderung muncul dalam proses pembentukan sistem subak, yaitu yang pertama aspek pola pikir sosiokultural masyarakat setempat, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek kebendanaan. Next. Kemudian ada pembahasan berdasarkan studi kasus. Subak merupakan organisasi yang mengatur sistem irigasi atau pengairan sawah di mana pengelolanya adalah sekelompok masyarakat setempat. Sistem ini memiliki satu sumber daya air untuk dialirkan ke seluruh area sawah setiap anggota organisasi. Sistem irigasi subak belum dapat dikategorikan ke dalam irigasi teknis mengingat kesederhanaan konstruksinya. Namun demikian, sistem irigasi subak telah terbukti efektif mendistribusikan air irigasi secara adil bagi anggotanya atau para petani. Fungsi untuk melakukan kegiatan upacara dalam subak pada dasarnya merupakan kegiatan budaya yang memiliki peran penting sebagai kegiatan perekat persatuan dan kesatuan dalam subak. Next. Kesimpulannya yaitu irigasi merupakan suatu proses untuk mengalirkan air dari suatu sumber air ke sistem pertanian agar kebutuhan tanaman akan air terpenuhi sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Beberapa sumber irigasi yaitu air permukaan dan air tanah ataupun teknologi yang digunakan untuk mengalirkan air, misalnya irigasi pompa. Tujuan sistem irigasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan irigasi secara langsung dan tujuan irigasi secara tidak langsung. Sistem irigasi berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem irigasi gravitasi, sistem irigasi pompa, dan sistem irigasi pasang surut. Sedangkan jaringan irigasi berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air, dan fasilitasnya dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu jaringan irigasi sederhana, jaringan irigasi semi teknis, dan jaringan irigasi teknis. Subak merupakan lembaga irigasi tradisional yang hingga kini masih tetap eksis di era pertanian yang semakin modern. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.